Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian beserta keluarga pada hari ini ada dalam keadaan sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa karena sekarang ada pandemi Covid, ikutilah protokol kesehatan ya. 3M, memakai masker, jangan berdekatan ya. Itu ikuti. Alhamdulillah pada pertemuan yang ke-6 ini akan Bapak bahas tentang kelanjutan siklus akuntansi perusahaan dagang. Kemarin kita sudah sampai ke dalam income statement ya, atau laporan keuangan perusahaan dagang. Nah, di dalam perusahaan, kalau kita sudah membuat laporan perusahaan dagang, laporan keuangan ya, laporan laba rugi, perubahan modal, kemudian neraca, dan arus kas ya, terutama yang 3 lah. Maka itu akan diketahui berapa jumlah laba atau rugi perusahaan ya. Jadi perusahaan sudah tutup ya, sudah selesai melakukan aktivitas. Maka untuk melanjutkan pembukuan tahun atau periode berikutnya ya, akun-akun yang ada di dalam neraca itu harus ditutup. Akun apa ya? Akun nominal, jangan real. Kalau real mah nggak usah ditutup, kan nggak bisa jalan. Kalau real itu kan harta utang modal. Maka di dalam buku besar itu harus dinolkan lagi akun-akun nominal. Nah, kemarin kan dalam menghitung laporan laba rugi akun nominal ya. Nah, untuk menutup akun-akun nominal sebelum menutup buku besar, nanti urutannya begini ya, supaya lebih paham. Dalam jurnal penutup itu pertama dalam kegiatan penutupan pembukuan itu kan ada jurnal penutup, nanti itu kemudian buku besar penutup atau closing entries sekarang ini ya, kemudian ada neraca saldo setelah penutupan, jadi closing entries ya, ledger closing entries, kemudian yang terakhir apa tadi, neraca setelah penutupan. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita lihat ya, apa itu jurnal penutup. Sekarang kita bahas jurnal penutup, nanti buku besar setelah penutupan, kemudian neraca saldo. Urutannya sebetulnya sama dengan yang kemarin. Kalau kita membuat jurnal, pasti posting ke dalam buku besar. Setelah buku besar kemana? Neraca saldo, sama cara memasukkannya. Hanya ini kita akan menutup akun-akun nominal yang mana pada tahun atau periode berikutnya tidak dibuka lagi. Bukan berarti tidak dibuka lagi akunnya, bukan. Berarti nilai uangnya harus dinolkan karena pembukuan yang baru. Ya, pembukuan yang baru. Jadi pembukuan baru otomatis segala macam pendapatan, penjualan, pembelian, beban-beban itu dari awal. Misalkan sekarang 2020 tutup buku. Berarti 2021 mulai lagi pembukuan baru mengenai akun nominal ya. Kalau kita usaha dagang kan hubungannya antar jual beli ya, beban-beban pasti ada. Nah, lihat sekarang mengenai tujuannya dulu ya, tujuan pembelajarannya nih kita baca ya, memahami tentang jurnal penutup. Nah, langkah-langkahnya nah, kita lihat di sini ya, mengenai uraian materinya. Nah, jurnal penutup dilaksanakan pasti pada akhir periodik pembukuan ya. Nah, maksudnya untuk menolkan akun-akun nominal ya. Nah, ini menolkan. Jadi saldonya nol. Dari awal itu saldo nominal itu nol. Misalkan beban gaji 2020 dinolkan, berarti beban gaji 2021 baru lagi. Penjualan, pembelian juga sama, baru lagi ya. Jadi nominal harus selamanya awal pembukuan nol. Beda dengan akun real. Real itu harta utang modal pasti ada, tidak akan mungkin dinolkan. Kalau dinolkan ya nggak ada usaha ya. Nah, di dalam perusahaan dagang ada tambahan ya, tambahan penutupan buku. Nah, ini ya ada penambahan.
Beda dengan perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa kemarin menutup buku itu hanya akun pendapatan dan beban saja, beban-beban. Kalau di perusahaan dagang kan usaha dagang, maka akun-akun yang kemarin yang ada dalam perusahaan dagang tidak dalam perusahaan jasa itu tambahannya. Contoh ini kan ada penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, potongan pembelian. Nah, ini tambahannya ini ada berapa ini ya? Ada 7. Nah, ini jelas ini tambahan di perusahaan dagang yang tidak ada di dalam perusahaan jasa ya, tidak ada dalam perusahaan jasa. Tambah lagi beban-beban. Kalau beban-beban ya biasa di perusahaan jasa ada. Misalkan beban gaji, perusahaan dagang ada, perusahaan jasa ada. Misalkan kalau perusahaannya nyewa gedung, beban sewa ada. Ya. Penyusutan sama ya, pasti ada. Jadi beban penyusutan, beban gaji, beban asuransi, misalnya beban-beban aja. Jadi segala macam beban itu harus dinolkan. Sekali lagi plus kalau di perusahaan dagang yang 7 ini tambahannya. Kemudian mungkin saja ada pripe. Pripe dalam perusahaan jasa juga sama ya, pasti ditutup karena itu mengurangi modal kan. Kemudian laba atau rugi perusahaan juga harus tutup. Dinolkan lagi. Kan kalau laba nanti kalau dalam perusahaan jasa akan menambah modal. Mungkin saja dalam perusahaan dagang juga kalau kita punya laba berarti akan menambah modal. Jadi sudah masuk ke modal maka akun labanya harus nol. Rugi juga sama. Ini dalam ikhtisar laba rugi ya. Paham? Coba lihat saja dulu lah. Nanti ini akan materi ini akan Bapak kirimkan atau sharekan ke WA kelas ya. Supaya bisa langsung dibaca, dilihat lagi. Ini penjelasan ya. Langkahnya coba lihat. Ini sebetulnya sudah rumus ya. Sudah rumus. Nah, dalam jurnal penutup harus diingat kemarin di dalam membuat worksheet ya atau laporan kertas kerja itu ada 2 metode kan? Ada metode ikhtisar laba rugi, ada metode cost of goods sold atau harga pokok penjualan ya. Nah, sebetulnya kalian harus paham nanti penutupannya agak berbeda sebetulnya. Karena kalau menggunakan metode HPP, nah akun-akun ini yang 7 sampai potongan pembelian ya, dari mulai pembelian ini ya, pembelian, beban angkut, retur, potongan. Kalau menggunakan metode HPP yang 4 ini sudah 0. Kalau menggunakan metode HPP, jadi tidak usah ditutup karena sudah 0 di waktu jurnal penyesuaian atau adjusting entries ya. Sudah 0 yang 4 ini. Jadi nggak usah ditutup karena nilainya sudah 0 dari mulai jurnal penyesuaian. Nah, kalau menggunakan metode ikhtisar laba rugi, yang 4 akun ini masih muncul, belum dinolkan. Oke lah. Biasanya menggunakan metode ikhtisar. Kita lihat di sini ya. Langkah-langkah menutup jurnal penutup. Nah, ini nih. Jurnal penutup dilakukan setiap akhir periodik dalam langkah-langkah yang untuk membuatnya sebagai berikut. Misalkan A, menutup akun penjualan. Di penjualan itu pasti ada retur, ada potongan. Ini yang lengkap ya. Nah, ini berarti kita harus melihat di buku besar. Akun-akun ini ada di sebelah debit atau kredit. Nah, kalau nilainya ingin dinolkan tinggal dibalikkan aja. Ya, yang debit di jurnal penutupnya kredit, yang kredit di jurnal penutupnya debit. Nah, contoh penjualan yang bersaldo di kredit kan, penjualan pasti di kredit. Akan di debit, sedangkan akun retur penjualan, potongan penjualan yang di debit dalam jurnal penutup di sebelah kredit. Ya. Selanjutnya selisih penjualan retur potongan itu yang disebut penjualan bersih akan dikredit oleh akun ikhtisar laba rugi. Jadi penjualannya nanti penjualan bersih itu ada dalam akun ikhtisar laba rugi. Contoh ini nih, lihat. Ini kebetulan nama perusahaan apa saja lah. Tanggal 31 Desember 2009 ini akhir buku kan. Nah, kalau kita ingin menutup penjualan bersih, nah kan dalam pola laba rugi ada penjualan bersih. Nah ini nih,
penjualan di buku besar kan sebelah kredit, maka di jurnal penutup simpan di sebelah debit. Tuh, berapa nilainya? Repnya ada, nomor akun ya. Nah, kemudian perkiraan tandingannya atau bandingannya dengan ikhtisar laba rugi, semua menggunakan akun ikhtisar laba rugi kalau jurnal penutup. Ya. Ya. So, lihat tuh sebentar. Kemudian yang kedua, potongan dan retur penjualan di dalam buku besar kan sebelah debit. Ya. Berarti kalau ingin dinolkan, misalkan retur penjualan di sebelah debit 5.000. Kalau ingin nol berarti di penyesuaiannya penutupannya harus sebelah kredit. Nah, berarti kalau debit 5.000, kredit 5.000, kalau disaldokan berarti nol. Nah, gitu. Coba lihat yang satu dulu nih untuk menutup akun penjualan tuh. Ini lengkap, kalau lengkapnya kalau dalam perusahaan itu ada potongan, ada retur. Kalau nggak ada potongan ya mungkin hanya penjualan dan retur saja. Ini yang mohon dipahami, dicatat saja. Ini rumus ya, rumusnya begini. Kalian tinggal memasukkan angka saja. Ini guys udah rumus. Nah, kemudian menutup akun pembelian. Pembelian itu ada potongan, ada retur, dan ada beban angkut. Nah, beda tapi ya. Kalau beban angkut pasti adanya di sebelah apa? Debit, karena akan membebani pembelian. Ya. Jurnal penutupnya, pembelian selamanya bersaldo di debit kan. Beban pembelian selamanya bersaldo di debit. Maka kalau ingin ditutup, maka ini pindahkan dalam jurnal penutup atau dalam closing entries-nya ada di sebelah kredit. Yang debitnya sama perkiraan tandingannya. Yang debitnya harus akun ikhtisar. Selamanya ikhtisar ya, ini udah rumus. Akun ikhtisar laba rugi. Paham? Ya. Sekali lagi, coba itu kan pembelian debit, beban angkut pembelian debit. Kalau ingin dinolkan akun ini, berarti otomatis di jurnal penutup harus ada di sebelah kredit. Nah, agak menjolok sedikit tuh. Ya, berarti debitnya akun ikhtisar, kreditnya akun pembelian dan beban akun pembelian. Kalau dua ada. Pak, kalau dalam soal nggak ada beban akun pembelian, ya udah satu aja, ikhtisar, debit, pembelian, kredit. Yang intinya coba lihat di dalam, baik dalam data saldo disesuaikan, atau yang lebih spesifik bisa dilihat dalam worksheet itu di dalam laporan laba rugi. Bisa nampak di sana. Mana yang debit, mana yang kredit. Hanya biasanya soal yang ditampilkan itu dalam data saldo setelah penyesuaian. Tapi anak kalian paham, akun-akun nominal itu ya, apa saja, tinggal itu aja yang ditutup. Akun real jangan sekali-kali ditutup. Itu tidak akan seimbang nanti ya dalam neraca. Paham? Nah, sama dengan penjualan. Di pembelian juga kan ada retur pembelian, ada potongan pembelian. Lihat di neraca. Ini retur dan potongan pasti adanya di sebelah kredit karena mengurangi penerimaan kita. Seperti gini maksud di kredit. Kalau kita menjual barang 1 juta, berarti akan masuk uang 1 juta kan? Tapi kalau kita memberikan potongan 100.000 akan masuk 900.000, berarti potongannya harus di sebelah kredit. Nah, gitu ya. Oke, lihat di sini. Ini rumus ya. Berarti menutup akun retur pembelian dan potongan pembelian ini. Retur pembeliannya debit, potongan pembeliannya debit, dan akun ikhtisarnya di sebelah kredit. Kadang-kadang begini. Dari ini dua akun ya, dua akun. Bisa saja yang dua akun itu dipisah satu-satu, boleh. Misalnya gini, yang ke satu, aku penutupnya yang satu retur pembelian ikhtisar laba rugi, yang kedua potongan pembelian ikhtisar laba rugi, bisa. Kalau ini digabung sehingga di ikhtisar laba rugi, nah ini adalah jumlah dari retur pembelian dan potongan pembelian. Jumlah sama seperti ini nih ya, pembelian beban angkut ini jumlahnya, ini dari mana? Ini jumlah dari pembelian dan beban angkut.
Nah, yang keempat ini mah sudah umum di perusahaan jasa sudah ya, yaitu menutup akun beban atau biaya atau expenses ya. Nah, menutup akun beban. Beban selamanya pasti di sebelah debit. Beban-beban itu selamanya di sebelah debit. Kalau ingin dinolkan otomatis dalam jurnal penutup semua beban itu di sebelah kredit. Ini beban-beban ya, bukan berarti satu beban, bukan. Misalnya beban itu semua beban aja. Yang beban gaji, beban air, beban listrik, beban sewa, beban asuransi ya. Boleh disatukan gini. Misalkan gini, ini ya. Di debitnya ikhtisar laba rugi, misalkan beban ada 3. Beban gaji 5.000, beban listrik 10.000, beban air 7.000 misalkan ya, beban lain-lain misalkan 2.000. Nah, ini jumlahnya sama di ikhtisar. Beban juga akun tandingannya itu ikhtisar laba rugi ya. Jadi beban itu kalau ditutup ada di sebelah kredit ya, beban ada di sebelah kredit. Debitnya ikhtisar laba rugi selamanya. Yang akun tandingannya ikhtisar laba rugi ya. Yang menyeimbangkannya akun ikhtisar laba rugi itu, lihat semua. Jadi beban ada 5, tulis saja di beban 5, berapa uangnya jumlahkan, jumlahnya di sini di ikhtisar laba rugi. Nah, di dalam buku besar, dalam jurnal penyesuaian kan ada akun ikhtisar laba rugi ya, ada kan? Dalam buku besar ada. Jurnal penyesuaian ada. Ini biasanya menggunakan metode ikhtisar laba rugi ya, metode atasnya metode ikhtisar laba rugi. Menutup ikhtisar laba rugi hanya memindahkan saldonya ke akun modal. Nah, gitu ya. Kenapa? Maksudnya apa sih? Nah, mungkin kalian bertanya. Ikhtisar laba rugi itu nanti akan menunjukkan perusahaan itu laba atau rugi ya. Gitu. Laba atau rugi. Nah, coba lihat ini. Nah, ini nih. Jika ikhtisar laba rugi bersaldo debit, maka kita akan mengkredit akun ikhtisar laba rugi dan mendebit akun modal. Maka dibuat seperti ini. Ya. Nah, kalau perusahaan rugi kan modal berkurang. Kalau modal berkurang pasti di sebelah debit. Tuh. Kemudian kalau perusahaannya laba akan menambah modal. Kalau modal bertambah sebelah kredit. Bukan berarti dua-duanya dibikin. Awas ini ya, salah satu ya. Jangan dua-duanya. Ya. Berarti saldo. Kalau bersaldo ikhtisar laba ruginya, saldonya di sebelah debit, oh berarti perusahaan rugi, maka modal berkurang. Nah, ini yang dipakai. Kalau ikhtisar laba rugi bersaldo kredit, berarti perusahaan mengalami laba, maka modalnya di debit, di kredit, ikhtisar laba ruginya di debit, ya. Gitu, paham? Jadi kalau yang ini menurut akun ikhtisar laba rugi tidak dua-duanya dibikin nanti, ya. Terus yang pripe atau pengambilan pribadi. Pripe selamanya mengurangi modal. Berarti modalnya berkurang. Ya ini rumusnya. Ini paten ya, sudah pasti. Modal debit, pripe, kredit. Akun pripe yang dimiliki saldo debit akan dikredit. Ya, pasti pripe di sebelah debit. Maka kalau ingin nol, pripe ada di sebelah kredit. Debitnya modal. Pak, kenapa tidak ikhtisar seperti yang atas? Karena pripe itu sudah langsung mengurangi modal, maka modalnya berkurang. Kalau modal kurang di sebelah debit. Ya, kalau ini masih pilihan, apakah perusahaan laba atau rugi kan? Nah, nanti dari ikhtisar laba rugi ini kalau modalnya di debit berarti seolah perusahaan rugi. Kalau yang menggunakan ini, kalau ikhtisarnya di debit, modalnya kredit berarti perusahaan laba. Untuk yang ini pilihannya yaitu bagaimana perusahaan itu nanti hasilnya apakah laba atau
rugi, profit and loss, profit atau loss, ya, laba atau rugi. Oke, ya, bagaimana anak-anak sampai ini dulu penjelasan. Pertama, menutup akun penjualan, menutup akun pembelian, ya. Gini aja lah. Pertama, menutup akun penjualan berserta potongan dan retur penjualan. Kedua, menutup akun pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian. Sebenarnya ada yang ketiga, menutup akun beban. Ya, ini beban-beban, bukan beban ya, semua beban aja. Ya, semua beban. Yang keempat, menutup akun apa? Laba atau rugi. Nah, ini rumusnya ya. Ada dua, tapi bukan dua-duanya dipakai, awas ini ya, tergantung perusahaannya. Kalau ikhtisar laba ruginya berada di sebelah debit, tuh ditutupnya ikhtisarnya ada di kredit, maka di sebelah debitnya modal, berarti perusahaan rugi. Ya, kalau sebaliknya ini, kalau perusahaan ikhtisarnya ada di sebelah kredit, saldonya, awas saldonya, maka ikhtisar debit modalnya di kredit, berarti perusahaan mengalami laba. Dan yang terakhir, prepe, pengambilan pribadi. Ini jangan ke ikhtisar ini mah ya, nanti tidak akan imbang. Jadi ini mah langsung kalau untuk prepe itu atau pengambilan pribadi ke akun modal. Paham? Lihat, coba, silahkan. Biasa kalau kurang jelas bisa ditanya melalui WA aja. Oke, example lah langsungnya. Lihat contoh. Tuh. Ini tabel yang harus kalian hafalkan ini ya. Hafalkan aja ini. Ya. Tuh, lihat penjualan debit, ikhtisar kredit, istilah bagi retur. Tuh ya, tuh. Ini rangkuman dari yang tadi. Beban, pendapatan. Apa maksud pendapatan ini? Kan dalam perusahaan dagang tidak ada pendapatan, otomatis tidak akan ada pendapatan seperti jasa. Kalau di perusahaan dagang mah itu penjualan dan pembelian, ada dua item. Kalau di sini kan cukup pendapatan jasa servis, pendapatan jasa salon, misalnya, dan jasa. Ini maksud pendapatan di sini bisa dikatakan pendapatan lain-lain. Ya. Pendapatan kan selamanya di kredit. Kalau ingin ditutup sebelah debit. Apa pendapatan lain dalam perusahaan dagang kan misalkan begini. Perusahaan punya uang jutaan, puluhan juta, ratus, bahkan miliar ya. Kan diamankan di mana? Pasti tidak lain ada di giro atau di bank ya. Nah, maka mungkin saja pada akhir periode pembukuan waktu mau tutup buku ngecek uang di bank, tutup pembukuan di bank, maksud itu bukan berarti keluar, bukan, ditutup, saldo di bank ada berapa plus. Nah, pasti ada bunga. Nah, bunga bank itu bisa masukkan ke income atau pendapatan ya. Atau perusahaan misalkan punya gedung 3, perusahaan kita ini yang dipakai 2, yang satu nganggur, disewakan. Nah, berarti ada pendapatan sewa. Yang penting yang dikatakan pendapatan ini adalah pendapatan yang tidak langsung berhubungan dengan operasional perusahaan. Titik, itu saja. Maksud operasional perusahaan dagang. Kalau bunga bank kan tidak langsung. Itu kadang bisa dikatakan rezeki perusahaan, ada kelebihan. Pendapatan sewa tidak langsung. Kita punya gedung tidak dipakai, sewakan. Kan tidak ada hubungan dengan dagang. Ya, paham? Selanjutnya ini nih yang prepe tuh ya. Ya, yang prepe. Dan ikhtisar laba rugi modal. Nah, ini kalau perusahaannya mengalami laba. Pak, gimana kalau perusahaannya rugi? Jangan-jangan ini dipakai, berarti dibalikin. Modalnya di debit, ikhtisarnya di kredit. Itu kalau perusahaan mengalami kerugian. Pahami? Ya, coba nanti untuk ujian itu sampai jurnal penutup
Tapi intinya nanti kalau di kelas 12 ya akan Bapak gunakan jumlah penutup yang perusahaan dagang, tidak akan perusahaan jasa, karena anggap sajalah beban-beban itu menutup perusahaan jasa ya. Itu aja lah. Example tadi ya saya katakan. Nah, lihat ini. Ada neraca saldo. Hanya kebetulan Bapak tidak mencantumkan ikhtisar laba rugi di sini. Ya. Ada akun ikhtisar laba rugi. Nah, dari neraca saldo ini kalian tinggal pilih saja. Is very easy lah. Ya, sangat mudah. Pilih saja akun-akun yang ada dalam perusahaan dagang ditambah beban-beban. Coba lihat aja ini. Mana di sini yang akan ditutup, tinggal pilih akun nominal. Kas real, piutang real, piutang real, iklan dibayar di muka kan piutang. Peralatan real, utang real, modal. Nah, ini nanti ada hubungan dengan modal ya. Bisa kita lihat. Ini kan modal awal. Penjualan. Nah, dari mulai penjualan, retur, potongan, pembelian, retur, potongan, beban-beban. Nah, berarti dari mulai ini yang ditutup dari akun penjualan. Ya. Tapi otomatis nanti akan berhubungan dengan modal Tuan Seno. Ya, akan berhubungan ke sini. Hanya yang ditutup bukan menutup modal. Awas, modal itu akun real ya. Hanya akan mempengaruhi modal nantinya. Jadi jurnal penutup kita bikinnya dari mulai apa? Penjualan ini nih ya. Nah, penjualan di sebelah mana? Lihat, kredit tuh. Kita bahas dulu ya. Berarti kalau ingin tutup nanti penjualannya sebelah mana? Pasti di sebelah debit. Retur penjualan, potongan penjualan. Oh, sebelah mana? Lihat debit kan? Berarti kalau ingin ditutup berarti nanti jual penutup sebelah kredit. Pembelian di debit, penutupnya kredit. Retur potongan pembelian kredit ditutup sebelah debit. Beban-beban debit tutup sebelah kredit. Lihat ke bawah. Nah, satu-satu ya. Ya, penjualan berapa? 176 sebelah kredit. Jumlah penutupnya. Tuh, penjualan debit ikhtisarnya sebelah kredit ya. Nah, paham? Kali lagi. Tuh, ya. Mana soalnya? Ini kan? Tuh. Tidak sulit. 10 menit, 20 menit beres kalau ulangan ini. Apalagi yang ditampilkan adalah neraca saldo. Ya. Beres lah. Setelah ini Bapak tidak akan lama ya. Paling lama juga 34 jam. Silakan nanti 34 jam soal di bawah dijawab langsung kirimkan. Paling awal nilainya paling gede. Ya, biasa Bapak beri nilainya begitu. Asal benar. Bagaimana kalau tidak benar? Ya, pasti diberi nilai. Kemudian Bapak nanti suruh perbaiki biasa. Tuh ya. Lihat. Jadi akun tandingannya ikhtisar laba rugi. Nya. Tuh, ada berapa akun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan? Di 8 akun kan? Lihat sih juga ada 8 akun. Hanya ada tambahan ya. Ini. Nah, yang terakhir ikhtisar laba rugi modal. Di sini Bapak tidak dicantumkan, di bawah harusnya ada di sini ikhtisar laba rugi. Nah, adalah di keterangan di bawah karena bukunya begini. Saldo ikhtisar laba rugi 26 juta yang ini nih. 2.620.000 diperoleh dari apa? Jumlah ikhtisar laba rugi di sebelah debit dikurangi jumlah ikhtisar laba rugi sebelah kredit yang ada di dalam kertas kerja atau neraca saldo. Nah, ke Bapak di bawah itu ada soal. Nah, ini lengkap, ini ada ikhtisarnya. Karena ini yang ditampilkan adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Ini ada tuh. Berarti yang tadi itu adalah pengurangan antara debit dan kredit ikhtisar. Ya. Oh. Balik deh lah ke dia kembali. Tuh ya.
Ikhtisar laba rugi di sebelah debit 158 juta, di sebelah kredit 179.250.000. Ini 158.630.000, di kreditnya 100, berarti besar kredit. Maka kalau besar kredit di ikhtisar itu perusahaan mengalami laba karena debit dikurangi kredit kan besar kredit, saldonya sebelah kredit. Nah, ya kredit kan, besar kredit. Maka jurnal penutupnya ikhtisarnya yang saldo ini di sebelah debit, di sebelah kreditnya modal karena perusahaan laba. Jadi besar kredit dibandingkan debit. Ya, besar kredit dibandingkan debit. Paham? Oke, kali lagi ya, tuh. Kalau ini hanya kebetulan ini soal sebab sengaja neraca saldo. Jadi kalau di neraca saldo bisa, hanya ikhtisarnya belum ada. Yang penting ini akun-akun nominal ya. Awas, ini real jangan ditutup. Karena real itu sebagai awal untuk usaha ya, harta utang modal kan. Nah, ini ya. Tuh. Tuh ya. Pembelian di neraca saldo kan debit, kredit. Potongan retur penjualan di sebelah debit kan, di sininya kredit. Bisa dilihat lah dari modul yang nanti Bapak kirimkan ya. Dibaca lagi. Ini Bapak penjelasannya. Nah, cobalah rangkuman, ada di sini rangkuman ya. Udah tadi kan? Tuh, akun sementara atau nominal. Sementara itu maksudnya dalam satu periode pembukuan, setelah selesai pembukuan dinolkan lagi, itu sementara. Karena pembukuan baru mulainya semuanya akun nominal dari nol, misalnya beban gaji, penjualan, pembelian dari nol lagi. Hanya nanti dalam HPP itu ditambah persediaan barang dagang awal dan diakhiri dengan persediaan barang dagang akhir. Ya, itu memasukkan ke dalam pasipa ya nanti ya. Harta, utang, modal, nah, itu aktifannya ya, kan ada ya. Jadi jelas-jelas dalam jurnal penutup akun-akun yang tidak ada dalam perusahaan jasa sampai ini nih, ditutup, tambah beban-beban, tambah perusahaan itu laba atau rugi yang tadi ya rumusnya. Kalau perusahaan rugi berarti di debitnya modal, di kreditnya ikhtisar laba rugi. Kalau perusahaannya laba, nah berarti di debitnya ikhtisar laba rugi, di kreditnya modal. Karena modal pertama pasti sebelah kredit. Ripe, ya udah tadi kan ini rangkuman saja. Nah ini nih jurnal penutup perserdakan. Ya pertama penjualan besi ya yang tadi kan. Ya, yang tadi ada retur, ada potongan kan. Nah. Kemudian retur penjualan, saldo debit, jelas. Di kredit dari akun, pembelian, beban angkut tuh nya. Ini hanya rangkuman. Formatnya menggunakan format jurnal umum ya. Formatnya menggunakan format jurnal umum. Tanggal, nama akun atau keterangan, rep, debit, dan kredit. Tanggal, nah untuk jurnal penutup, tanggal yang digunakan satu tanggal ya, yaitu tanggal akhir periode pembukuan misalkan 31 Desember 2020. Udah semua tanggal 31 ya. Hampir sama dengan jurnal penyesuaian adjusting entries, closing entry sama ya, jurnal penutup itu. Udah bisa dipahami itu, Bapak sudah setengah jam menjelaskan satu-satu saja dulu ya tentang jurnal penutup. Nanti kalau sudah selesai jurnal penutup otomatis nanti diposting ke dalam buku besar. Nanti nilai-nilainya, nilai akun-akun yang di buku besar tentang misalkan tentang apa ini nih, mana, nah penjualan nanti dalam buku besar akan nol kalau sudah diposting. Ini kan posting ke dalam buku besar, ya. Di buku besar penjualan kan sebelah debitnya. Nah sekarang penjualan di sebelah kredit jadi nol. Retur
Di buku besar rekor penjualan di debit. Di penutupan kredit jadi nol. Terus pembelian di buku besar pasti debit. Di penutupan di kredit pasti nol. Jadi tidak ada akun-akun nominal yang bersaldo. Ya. Kalian jangan terkecoh oleh ini kan, sewa dibayar, kan sewa apa tapi dibayar di muka. Berarti orang mau membayarnya duluan, belum dijalani. Berarti kita masih pusat olah-olah kita punya apa? Piutang. Ya. Atau begini, sewa dibayar di belakang apa? Utang, karena kita belum membayar tapi sudah menempati. Nah, ya. Prepaid expand ya, prepaid expand itu kan ada. Nah, itulah pembahasan tentang jurnal penutup perusahaan dagang. Mudah-mudahan kalian mengerti, hanya sedikit ya. Nanti untuk selanjutnya kita akan coba posting ke dalam buku besar setelah penutupan ya. Sama dengan subsidiary ledger ya, closing entity subsidiary ledger, closing subsidiary ledger. Jadi jurnal penutup buku besar pembantu juga sama, nanti akan nol. Kalau buku besar pembantu itu pasti nilainya sudah akhir ya, karena sudah diposting dari mana? Dari jurnal khusus ya, dari buku pembelian, jurnal jualan, penerimaan dan pengeluaran. Mungkin plus jurnal umum kalau ada ya closingnya. Udah? Nah, untuk selanjutnya saya beri waktu 30 menit, langsung kirimkan, sudah selesai. Bapak akan beri nilai yang paling awal itu yang paling tinggi ya, biasa. Langsung saja. Jangan lupa sebelum menulisnya di atasnya biasakan tulis nama dan kelas supaya Bapak mudah melihatnya. Kecuali kalau GC, ke GC ya silahkan kirim mau ke GC, mau WA. Nanti di sana kan sudah tertera jam sekian kirimnya, jam sekian. Nah, silahkan. Nah, ini soalnya ya. Nah, Bapak munculkan soalnya berupa penugasan mandiri. Nanti penugasan mandiri sudah saya uraikan. Ini nanti nilai portofolio kalian ya. Jadi wajib penugasan mandiri dibuat. Karena ini akan dimasukkan ke dalam nilai apa? Portofolio. Nanti hasil nilai ujian portofolio dari sini ditambah mungkin ujian nanti online. Tolong ini ya penugasan mandiri. Udah berapa itu? Udah 4 ya. Mungkin nanti akan Bapak suruh kalian membuat bukti fisik lah. Ditulis di dalam apa? Kertas lembar. Dari 4 atau 5 minimal 2 harus ada. Nanti saya beri video dalam WA. Karena ini harus ada bukti fisik nanti. Pengumpulannya awas. Biasa pengumpulannya di satu orang, yaitu di penanggung jawab KM. Biasanya KM. Nantilah informasinya Bapak belakangan. Ini tapi kalian dari sekarang coba setiap tugas mandiri dimasukkan karena itu akan masuk portofolio untuk saat ini. Beda dengan sebelum COVID. Kalau tatap muka portofolio mudah karena kita bertemu. Kalau ini mudah-mudahan bisa menambah nilai nanti kalian dalam ujian. Latihan soal yang pertama ini ya. Ini dulu. Buat jurnal penutupnya silahkan paling kalau bisa ada berapa tuh. Lihat dari mana. Nih dari Pripe mulainya. Tuh Pripe penjualan itu ya sedikit lah. Utang gaji perlu tidak ditutup? Oh, boleh kali. Nah di sini saya Bapak sudah tampilkan akun ikhtisar laba juga, selisihkan lihat nantinya. Besar debit atau kredit ini. Berarti besar kredit 10.000. Nah, maka ikhtisar bersaldo di sebelah naon? Debit. Kalau ingin imbang kan? Oh, debit. Ya. Mengerti ini ikhtisar? Coba lihat ini yang atas kan tuh. Ya. Oh. Saldo kan besar mana ini?
kan besar kredit tuh, ya besar kredit. Berarti saldonya di sebelah debit tuh. Otomatis kalau saldo sebelah debit, modal perkiraan tandingannya sebelah kredit. Karena besar kredit dibandingkan debit. Kan coba lihat di worksheet kemarin ya. Di kolom laba rugi. Yang dikredit adalah penerimaan, yang didebit adalah pengeluaran. Berarti kalau penerimaan lebih besar pengeluaran, otomatis laba. Laba kalau di dalam jurnal penutup closing entries akan langsung menambah modal. Ini tugas ke-1, ini wajib kade ya. Penugasan mandiri. Dan untuk latihan soal, karena minggu depan Bapak akan memberikan ulangan ya dari modul ke-1 sampai 4. Tidak akan sampai closing entry, sampai laporan keuangan ya. Tolong pelajari. Nanti ulangannya akan sekaligus ya antara IPA IPS ya. Hari apa? Kalau tidak hari bukan jadwal juga nggak masalah. Mungkin Bapak ulangannya agak siang tuh ya. Nantilah itu pemberitahuan. Lihat latihan soal ini ya. Ini sebagai latihan. Silakan jawab. Untuk latihan soal, menjawabnya cukup dengan abjadnya saja yang paling praktis. Atau misalkan A, persediaan barang dagang boleh. Misalkan ini jawabannya C, sewa dibayar toko dibayar di muka boleh. Supaya lebih jelas itu lebih baik. E, misalnya jawabannya retur pembelian. Silakan untuk latihan soal. Nah, ya udah. Nah, ini sudah tuntas. Hanya sedikit ya tentang jurnal penutup atau closing entries. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, bisa mengikutinya, dan dapat menjawab soal-soal dengan baik. Semoga kalian beserta keluarga kita semua sekarang ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan ada dalam keadaan sehat walafiat. Sekian pembahasan jurnal penutup dari Bapak. Tolong disimak lagi, kurang jelas, lihat modulnya, nanti Bapak kirimkan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.